Ditinggal sosok ayah di masa perlu dukungan dari sosok pelindung, tidak menyurutkan tekadnya untuk tetap melanjutkan pendidikan. Sebagai anak pertama, Sufridatul Jannah harus tegar melangkah membersamai ibu dan saudara-saudaranya. Frida aktif dalam kegiatan kepemudaan di kampung, rutin menjadi penyalur bantuan dari donatur untuk warga yang kurang mampu, aktif di organisasi kampus, aktif di remaja masjid, dan juga bergabung bersama dosen untuk menjadi tim riset kebahasaan. Sufridatul Jannah, wisudawati terinspiratif. Program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia merupakan kebanggaan dan harapan bagi ibu dan kedua adiknya. Alhamdulillah banyak support dari teman-teman bahwa mereka banyak mendengar saya menjadi mahasiswa terinspiratif dan mereka sangat antusias dan bangga melihat wah, Mbak Frida yang kayak seperti itu bisa menjadi inspiratif bagi mahasiswa yang lain seperti itu. Yang pertama saya ikut Sahabat Muda Berbagi yang biasanya tiap bulan selalu memberikan santunan kepada janda, anak yatim untuk dibagikan per kampung, per RT masing-masing seperti itu. Dan juga ikut tentang remaja masjid yang diadakan tiap hari Kamis itu diadakannya di Beun. Kalau hari-hari besar kayak Idul Fitri bisa dalam sebulan itu membagikan takjil di bulan puasa. Sedangkan di Idul Adha itu memotong hewan kurban dan dibagikan kepada masyarakat sekitaran Kamal. Dan saya juga mengikuti Forum Pemuda Indonesia dan ini baru saya geluti bulan kemarin. Dan alhamdulillah saya bisa ikut menjadi si acara dalam Forum Pemuda Pemudi di Kecamatan Kamal, Karang Taruna di daerah Kejauhan Kamal. Dan saya ngikut pada tahun 2015 sampai sekarang dan 2 tahun kemarin vakum akibat pandemi, Pak. Saya mengikuti Himaba, Himpunan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan saya pernah menjadi panitia di Pekan Sastra, Bulan Bahasa, dan acara-acaranya tuh banyak. Puisi, kemudian menulis puisi, kemudian baca puisi, atau mendatangkan penulis-penulis hebat seperti Boy Chandra di STKIP PGRI Bangkalan. Dan mahasiswa di STKIP PGRI Bangkalan itu sangat antusias diadakannya acara seperti itu. Dan bulan depan akan mengadakan bulan bahasa. Alhamdulillah saya mendapatkan PPA, peningkatan prestasi akademik yang ditunjukkan kepada saya pada tahun 2020 yang dapat saya raih dari STKIP PGRI Bangkalan. Dan alhamdulillahnya juga itu sangat membantu bagi saya. Dan saya tetap akan semangat terus untuk belajar, untuk mencari ilmu dimanapun berada. Pada tahun 2019, saya sebagai mahasiswa STKIP PGRI Bangkalan dimasukkan ke tim riset bersama Ibu Mariam Ulfa untuk peningkatan penulisan artikel untuk guru-guru di SMP 3 Kamal dalam meningkatkan kemampuan guru-guru di jurnal untuk tembus di jurnal nasional.
Pada tahun 2015 saya lulus dari sekolah negeri Bangkalan, yaitu EMAN, Madrasah Alian Bangkalan. Dan di tahun 2015 juga saya diterima oleh kampus negeri. Namun di saat itu juga ayah saya sakit dan saya harus memupuskan harapan saya untuk bisa melanjutkan ke kampus tersebut. Dan saya juga memiliki 2 orang adik yang harus disekolahkan. Tapi alhamdulillah di tahun 2018 saya menemukan sebuah kampus yang sangat luar biasa, yaitu STK IPPRI Bangkalan, dan bisa memberikan saya beasiswa berprestasi dan akademik pada tahun 2020. Dan alhamdulillah juga saya bisa masuk ke kampus terhebat bagi saya. Karena apa? Karena perjuangan saya itu dimulai dari situ. Semangat saya mulai dari situ. Harapan saya mulai muncul dari situ. Namun di perjuangan saya di tengah-tengah di tahun 2021 ayah saya meninggal. Dan saat itu bagaimana sih perasaan seorang anak perempuan yang ditinggal oleh ayahnya, cinta pertamanya. Tapi itu tidak memupuskan harapan saya. Saya harus tetap lanjut kuliah sampai selesai. Dan alhamdulillah hari ini saya kuliah selama 4 tahun, berjuang sendiri bersama ibu, adik untuk bisa bilang bahwa saya bisa, saya mampu walaupun ayah saya tidak ada. Karena harapan orang tua itu adalah anak pertama dan tulang punggung juga. Dan saya harus bisa menyelesaikan studi itu karena impian dari almarhum juga. Saya harus bisa bekerja lebih dari beliau. Seperti itu. Pesannya itu nggak terlalu banyak, yaitu kalian rajin belajar, tetap semangat walaupun keterbatasan apapun, kalian harus tetap belajar. Jangan pernah malas, kerjakan semua apa yang diperintah oleh dosen itu. Karena kalau kita malas, semua apapun itu bakal berhenti di tengah jalan. Buktikan bahwa kita itu bisa, buktikan bahwa kita itu bisa memotivasi untuk orang lain, seperti itu. Jadi jangan pernah kalian itu, oh saya kekurangan ini, saya nggak bakal bisa lanjut. Jangan, itu akan memupuskan harapan kalian. Bahwa harapan kalian itu adalah, harapan orang tua kalian itu adalah pada diri kalian. Ya, kalau saya sebagai orang tua merasa bangga karena putrinya sudah meraih predikat mahasiswi terinspiratif, dan semoga Frida menjadi contoh dari mahasiswa-mahasiswa di STKIP, dan mereka semua bisa mendapatkan pengalaman dari Frida yang terbaik. Alhamdulillah, anak saya Frida adalah sosok seorang putri yang soleha. Dia juga tidak pernah meninggalkan sholat, dan dia selalu berdoa untuk kebahagiaan kedua orang tuanya. Kemudian juga Frida sering membantu saya kalau pada saat saya sedang sibuk, juga membantu kegiatan saya juga di rumah tangga seperti memasak. Umpamanya saya tidak bisa masak, Frida yang masak. Walaupun Frida pada saat itu sibuk akan skripsinya, dia tidak pantang menyerah dan dia tetap semangat sebagai seorang anak.
Walaupun sesibuk apapun, dia tetap berbakti kepada kedua orang tuanya dan juga membantu kesibukan saya sehari-hari. Dan juga membantu adik-adiknya. Harapan seorang ibu, apalagi seorang orang tua, ya saya memohon kepada Allah semoga Frida tetap menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan tidak sombong, tetap rendah hati, tetap semangat, dan semoga cita-citanya tercapai dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu saja.